Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyifatul Alia. Di sini saya akan mereview materi RPL dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 yang saya sudah rangkum. Untuk pertemuan 1, yang pertama ada pengertian RPL, yaitu disiplin ilmu yang membahas seluruh proses pembuatan perangkat lunak mulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. RPL tidak hanya membuat program, tetapi juga mencakup manajemen proyek, biaya, jadwal, kualitas, dan pelatihan pengguna. Yang kedua yaitu pengertian perangkat lunak atau software adalah seluruh perintah yang digunakan untuk mengolah informasi yang terdiri dari program, yaitu kumpulan instruksi yang dipahami komputer. Prosedur adalah langkah-langkah yang digunakan pengguna dalam mengolah informasi. Yang ketiga ada tujuan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak dengan biaya produksi rendah. Kedua, menghasilkan perangkat lunak yang berkinerja tinggi dan andal. Ketiga, tepat waktu dalam penyelesaiannya. Keempat, dapat berjalan pada berbagai platform. Kelima, yaitu memiliki biaya pemeliharaan yang rendah. Yang keempat yaitu ruang lingkup RPL meliputi software requirement, yaitu menentukan kebutuhan dan spesifikasi perangkat lunak. Yang kedua ada software design, merancang arsitektur, komponen, dan antarmuka sistem. Ketiga ada software construction, yaitu proses pengembangan, algoritma, coding, dan debugging. Keempat ada software testing, yaitu menguji fungsi dan perilaku perangkat lunak. Kelima, ada software maintenance, yaitu pemeliharaan sistem setelah digunakan. Keenam, ada software configuration management, yaitu mengelola perubahan konfigurasi. Yang keenam, ada software configuration management, yaitu mengelola perubahan konfigurasi perangkat lunak. Ketujuh, ada software engineering management, yaitu mengelola proses perangkat lunak. Kedelapan, ada software engineering tools dan method, yaitu mempelajari alat bantu dan metode pengembangan. Yang kesembilan, ada software engineering proses, yaitu mengelola dan memperbaiki proses pengembangan. Yang terakhir ada software quality, yaitu menjamin kualitas perangkat lunak. Yang kelima ada tahapan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada analisis, yaitu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada desain, yaitu merancang solusi teknis sistem meliputi desain database, desain ProUI, desain antarmuka, dan desain hardware dan jaringan. Yang ketiga ada konstruksi atau coding, yaitu mengubah desain menjadi program komputer. Yang keempat ada pengujian atau testing, yaitu memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Yang kelima ada pemeliharaan atau maintenance, yaitu memperbaiki dan mengembangkan sistem setelah digunakan. Nah, jenis-jenis maintenance yaitu ada tiga. Yang pertama, corrective maintenance, yaitu memperbaiki bug atau kesalahan sistem. Kedua, ada preventif, yaitu pemeliharaan rutin untuk mencegah masalah. Yang ketiga yaitu upgrade maintenance, yaitu menyesuaikan sistem dengan teknologi atau platform baru. Kemudian untuk pertemuan 2, yang pertama ada software proses. Adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang berkualitas. Tahapan pembuatan software yaitu pertama perencanaan, kedua analisis spesifikasi software, ketiga desain software, keempat implementasi, kelima integrasi, dan keenam maintenance atau pemeliharaan. Tahap analisis kebutuhan adalah tahap yang paling penting dalam pengembangan perangkat lunak. Kegiatan dalam analisis yaitu pertama, definisi masalahnya, yaitu definisi masalah yaitu menentukan masalah tujuan sistem yang akan dibuat. Kedua, analisis kebutuhan yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, pengumpulan dokumen atau sampel.
yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pengguna atau user. Yang ketiga ada tahap desain software. Pada tahap ini, analis mulai membuat rancangan sistem yang akan digunakan programmer untuk coding. Alat yang digunakan yaitu seperti flowchart, flowmap, 3FD, IRD, workflow, dan prosedur code. Yang keempat ada tahap implementasi. Tahap implementasi adalah proses yang pertama yaitu coding program, kedua testing program, ketiga penyerahan program kepada pengguna. Yang kelima ada tahap integrasi, adalah proses menggabungkan seluruh komponen dan data sehingga menjadi sistem yang utuh dan dapat berjalan dengan baik. Keenam ada maintenance atau pemeliharaan. Maintenance yaitu biasanya memakan sekitar 40% dari seluruh aktivitas software life cycle. Kegiatannya meliputi perbaikan bug, pelatihan pengguna, penambahan fitur, upgrade versi software. Yang ketujuh ada aktivitas generik dalam proses perangkat lunak. 4 aktivitas utamanya yaitu yang pertama spesifikasi adalah menentukan kebutuhan dan batasan sistem, kedua pengembangan yaitu membangun perangkat lunak, ketiga validasi menguji apakah sistem sesuai kebutuhan pengguna, yang terakhir evolusi adalah pengembangan sistem sesuai perubahan kebutuhan. Yang kedelapan ada tujuan analisis kebutuhan. Yang pertama, menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan. Kedua, menjadi dasar desain, implementasi, dan pengujian. Ketiga, memahami masalah dan menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya, untuk pertemuan kita, yang pertama ada pengertian perangkat lunak atau software. Adalah kumpulan instruksi atau program yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Software menerjemahkan perintah dari pengguna agar dapat diproses oleh komputer. Yang kedua, model proses perangkat lunak adalah gambaran sederhana dari proses pengembangan perangkat lunak dan digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan sistem, seperti waterfall, model, spiral, komponen assembly, concurrent development, prototype, RAD, dan agile. Yang pertama ada model waterfall, adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan. Tahap berikutnya tidak dapat dikerjakan sebelum tahap sebelumnya selesai. Tahapannya meliputi analisis dan definisi kebutuhan, perencanaan sistem dan perangkat lunak, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, operasi dan pemeliharaan. Yang kedua ada model, merupakan perkembangan dari waterfall yang menekankan hubungan antara setiap tahap pengembangan dengan tahap pengujian. Bentuk diagramnya menyerupai huruf V. Ketiga yaitu spiral model, merupakan model evolusioner yang menggabungkan konsep prototyping dan waterfall dengan fokus utama pada analisis resiko. Tahapannya meliputi komunikasi dengan pelanggan, perencanaan analisis resiko, perekayasaan, konstruksi dan peluncuran, evaluasi pelanggan. Yang keempat ada model rakitan komponen. Model ini membangun perangkat lunak dengan memanfaatkan komponen atau modul yang sudah tersedia dan dapat digunakan kembali. Yang kelima ada model concurrent development. Pada model ini beberapa aktivitas pengembangan dapat dilakukan secara bersamaan. Tiap aktivitas memiliki status atau keadaan yang berbeda-beda. Keenam ada software engineering process. Proses rekayasa perangkat lunak ini terdiri dari tahap awal yaitu perencanaan dan analisis kebutuhan, kedua tahap pengembangan yaitu desain software, coding, dan testing, ketiga tahap akhir yaitu maintenance dan pengembangan lanjutan. Yang ketujuh ada prototype, adalah model pengembangan yang membuat contoh sistem terlebih dahulu agar pengguna dapat melihat gambaran sistem sebelum dibangun secara penuh. Tahapan prototipe yaitu pengumpulan kebutuhan,
perancangan cepat, dan evaluasi prototipe. Yang kedelapan ada RAD, adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pembangunan sistem secara cepat dengan pendekatan interaktif dan penggunaan kembali komponen. Tahapan RAD yaitu business modeling, data modeling, proses modeling, application generation, dan testing and turnover. Yang terakhir ada Agile, adalah metode pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Kemudian untuk pertemuan 4, yang pertama ada pengertian Agile Development, adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. Karakteristik Agile ada yang pertama yaitu cepat, kedua fleksibel, ketiga adaptif terhadap perubahan, keempat kolaborasi tinggi antara developer dan klien, kelima pengembangan dilakukan secara bertahap, kedua Agile Manifesto atau nilai dasar Agile. Yang pertama, individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Kedua, software yang berjalan lebih penting daripada dokumentasi lengkap. Ketiga, kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Keempat, respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Ketiga, ada tujuan Agile Development. Yang pertama, menghasilkan software yang bernilai tinggi. Kedua, pengembangan secara iteratif dan bertahap. Ketiga, mengontrol biaya dan waktu. Keempat, menjaga kualitas software. Kelima, mengurangi risiko kegagalan. Keenam, meningkatkan kolaborasi tim. Ketujuh, mendorong tim yang mandiri. Yang keempat ada extreme programming. SP cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sering berubah. Tahapan SP adalah planning, design, coding, dan testing. Yang kelima ada adaptive software development. 3 aktivitas utama ASD yaitu speculation, collaboration, learning. Keenam ada dynamic system development method, yaitu merupakan metode Agile yang menggunakan pendekatan prototyping dan sandboxing. Tahapan BSDM yaitu feasibility study, business study, functional model, iteration, design, dan build iteration. Terakhir implementation. Ketujuh ada Scrum, adalah framework Agile yang digunakan untuk mengembangkan produk kompleks secara bertahap. Tahapan Scrum yaitu produk backlog, sprint, backlog, sprint, dan increment. Yang kedelapan ada Crystal Method. Fokus utama Crystal yaitu people, interaction, community, skill, talent, dan communication. Yang kesembilan ada Feature Driven Development, adalah metode Agile yang berfokus pada pengembangan berdasarkan fitur yang dibutuhkan pengguna. Yang ke-10 ada Agile Modeling, adalah metode pemodelan sistem yang praktis dan ringan. Yang ke-11 ada Rational Unified Process, adalah framework pengembangan perangkat lunak interaktif yang dikembangkan oleh IBM 4 RUP. Selanjutnya, pertemuan 5 yang pertama ada pengertian software requirement, adalah gambaran layanan, fungsi, dan batasan yang harus dimiliki oleh sistem yang akan dibangun. Requirement menjadi dasar dalam pengembangan perangkat lunak. Fungsi requirement yaitu menjelaskan kebutuhan pengguna, menjadi pedoman pengembangan sistem, menentukan layanan yang harus tersedia, dan menentukan batasan sistem. Yang kedua ada SRS, Software Requirement Specification, adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan perangkat lunak secara lengkap dan menjadi penghubung antara klien dan pengembang. Yang ketiga ada Requirement Engineering, adalah proses pengumpulan,
menganalisis, mendokumentasi, dan mengelola kebutuhan sistem. Yang keempat ada rekayasa persyaratan, adalah proses untuk menetapkan layanan yang dibutuhkan pengguna serta batasan dalam pengembangan dan operasional sistem. Kemudian pertemuan 6. Yang pertama pengertian sistem engineering. Sistem engineering adalah pendekatan multidisiplin yang berfokus pada identifikasi kebutuhan pelanggan, pendefinisian fungsi sistem, dokumentasi kebutuhan, perencanaan sistem, validasi sistem. Tujuannya adalah menghasilkan sistem yang sukses dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kedua, pengertian sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses pengolahan informasi. Tujuannya adalah untuk mendukung fungsi bisnis, menghasilkan produk, dan menyediakan layanan kepada pengguna. Yang ketiga ada sistem modeling, digunakan untuk menggambarkan proses sistem, perilaku sistem, hubungan antar komponen, input dan output sistem. Tujuannya yaitu mempermudah analisis, mempermudah desain sistem, dan membantu pengambilan keputusan. Yang keempat ada UML, digunakan untuk analisis dan desain sistem. Diagram UML yang sering digunakan, yang pertama ada use case diagram, kedua activity diagram, ketiga adalah diagram, dan keempat state diagram. Kemudian untuk pertemuan 7 yang pertama ada definisi dan tujuan perencanaan. Definisinya proses pengaplikasikan berbagai teknik dan prinsip untuk mendefinisikan suatu perangkat, proses atau sistem secara rinci agar dapat direalisasikan dalam bentuk fisik. Perancangan menghasilkan model yang menampilkan ketegasan, komoditas, dan kemudahan untuk dipahami. Tujuannya yaitu merealisasikan hasil tahap analisis ke dalam bentuk rancangan sistem yang lebih rinci, mendefinisikan antarmuka pemakai, mendefinisikan proses pengolahan data secara detail, membentuk struktur atau basis data secara logik. Kedua, ada komponen arsitektur software. Yang pertama, komponen, yaitu modul database middleware atau kelas. Kedua, atribut, ciri, dan fungsi dari modul tersebut. Yang ketiga, hubungan antar komponen, yaitu cara komponen berkomunikasi. Yang ketiga, ada 4 model utama perancangan. Yang pertama ada perancangan data, yaitu mengubah analisis data seperti ERD dan data menjadi skema relasi, diagram relasi, dan struktur tabel basis data. Yang kedua ada perancangan arsitektural, yaitu menghasilkan representasi susunan sistem menggunakan struktur kelas dan struktur menu program. Yang ketiga ada perancangan antarmuka, yaitu berfokus pada antarmuka, antarmodul, antarmuka dengan sistem luar, dan antarmuka dengan pengguna. Yang terakhir ada perancangan prosedural, yaitu membentuk algoritma spesifikasi program yang siap dikodekan. Kemudian untuk pertemuan 8 yang pertama ada sistem modeling, adalah proses pengembangan model abstrak dari sebuah sistem di mana setiap model menyajikan pandangan atau perspektif yang berbeda dari sistem tersebut. Biasanya menggunakan notasi grafis seperti UML. Yang kedua, pemodelan konteks, yaitu digunakan untuk menunjukkan batas-batas sistem. Yang ketiga ada pemodelan interaksi, berfokus pada bagaimana komponen sistem saling berkomunikasi, yaitu seperti use case dan sequence diagram. Yang keempat ada pemodelan struktural, yaitu menampilkan organisasi sistem dalam bentuk komponen dan hubungannya seperti class diagram dan generalization. Yang kelima ada pemodelan perilaku, yaitu menunjukkan apa yang terjadi atau apa yang seharusnya terjadi saat sistem menanggapi stimulus, seperti data driven modeling dan event driven modeling. Yang keenam ada konsep robustness diagram, yaitu digunakan untuk menjembatani antara use case dan desain detail. Kemudian untuk pertemuan 9 yang pertama ada definisi
seperti proses model. Model preskriptif adalah model proses yang menetapkan sekelompok elemen proses seperti aktivitas kerangka kerja, tindakan rekayasa perangkat lunak, tugas produk, kerja, jaminan kualitas, dan mekanisme kontrol perubahan bagi pengembang profesional untuk mengelola proyek perangkat lunak skala besar agar tidak keluar dari kendali. Yang kedua ada model air terjun, disebut linear sequential model, yaitu pendekatan sistematis dan berurutan untuk mengembangkan perangkat lunak yang dimulai dari tingkat sistem dan maju melalui beberapa tahapan. Tahapan utamanya ada communication, kedua planning, ketiga modeling, keempat construction, kelima deployment. Yang ketiga ada model proses incremental, yaitu menggabungkan elemen-elemen model linear yang diaplikasikan secara berulang. Setiap perulangan menghasilkan produk yang berfungsi dan dapat dikirimkan kepada pengguna yang disebut sebagai increment. Yang keempat ada model proses evolusioner, yaitu perangkat lunak seringkali berevolusi seiring waktu karena kebutuhan bisnis dan pasar yang berubah cepat. Model evolusioner bersifat interaktif dan dirancang agar perangkat lunak dapat berkembang secara bertahap. Dua model utama dalam kategori ini adalah yang pertama prototyping, kedua model spiral. Yang kelima ada klasifikasi set tugas. Dalam model evolusioner untuk mengakomodasi proses yang adaptif, model evolusioner mendefinisikan beberapa set tugas berdasarkan karakteristik proyek, yaitu yang pertama kasual, yang ketiga disipliner, ketiga rigorous, dan yang terakhir ada quick reaction. Kemudian untuk pertemuan 10 yang pertama ada konteks sistem B2B OPS, yaitu sebuah sistem pemrosesan pesanan antar perusahaan yang menjadi bagian dari generasi baru sistem atau e-commerce. Sistem ini memungkinkan pelanggan bisnis untuk masuk, mencari produk melalui kategori atau kata kunci, memeriksa kejadian stok, membuat pesanan, serta melacak status pengiriman dan pembayaran. Yang kedua ada pendekatan desain arsitektur bisnis. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk merancang arsitektur proses bisnis seperti goal-based approach, reference model based approach, customer journal approach, function based approach, dan risk and compliance approach. Yang ketiga ada karakteristik komponen utama B2B OPS. Arsitektur yang dirancang harus mendukung fungsionalitas utama yang terbagi menjadi beberapa subsistem. Yang pertama ada manajemen pengguna, kedua katalog produk, ketiga manajemen pesanan, dan terakhir ada integrasi logistik dan pembayaran. Kemudian untuk pertemuan 11 yang pertama ada definisi dan karakteristik sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi berfokus pada pemrosesan dan komunikasi informasi di antara sekelompok peralatan berbasis komputer yang tersebar, seperti komputer, workstation, hingga terminal point of sale. Komponen pendukung utama yang pertama ada operating system, kedua algoritma dan share data, ketiga ada coordination dan agreement, kedua konsep middleware, yaitu lapisan perangkat lunak yang terletak di antara aplikasi dan sistem operasi jaringan. Tujuan utama menjembatani heterogenitas sehingga pengembangan aplikasi tidak perlu memikirkan detail pemrograman jaringan yang rumit. Middleware membuat sistem terdistribusi tampak transparan bagi pengguna dan aplikasi. Yang ketiga ada proses marshalling, yaitu proses mengubah struktur data dan
data dalam memori menjadi urutan bita yang setia untuk ditransmigrasikan melalui jaringan komputer. Kemudian untuk pertemuan 12, yang pertama fokus utama perancangan UI. Hal penting yang menjadi perhatian utama pengguna dalam antarmuka adalah fungsionalitas dan daya guna, bukan sekedar inovasi atau pengguna teknologi baru yang mencolok. Yang kedua, kesalahan umum dalam desain. Yang pertama yaitu kurangnya konsistensi pada bentuk dan perilaku antar halaman. Kedua, terlalu banyak membebaskan ingatan atau hafalan pada pengguna. Ketiga, tidak menyediakan panduan atau menu bantuan yang memadai. Keempat, tidak peka terhadap konteks tindakan yang sedang dilakukan pengguna. Kelima, respon sistem yang lambat atau buruk. Keenam, desain yang terlalu rumit, misterius, atau tidak ramah pengguna. Yang ketiga, proses desain antarmuka. Proses perancangan UI bersifat berulang dan terdiri dari 4 aktivitas utama. Yang pertama, user, text, and environment analysis. Kedua, interface design. Ketiga, interface construction. Kemudian untuk pertemuan 13, yang pertama ada definisi dan karakteristik sistem real time. Adalah sistem di mana waktu yang diperlukan untuk merespon suatu stimulus atau kejadian merupakan batasan yang sangat signifikan. Perancangan sistem ini secara mendasar berbeda dari aplikasi biasa karena harus mengelola keterbatasan sumber daya yang ketat. Klasifikasi utamanya yaitu yang pertama ada hard real time, kedua soft real time, kedua elemen arsitektur sistem real time. Yang pertama ada data acquisition component, yaitu mengumpulkan informasi dari lingkungan luar menggunakan sensor. Kedua ada analysis and control component, yaitu memproses data yang dikumpulkan untuk membuat keputusan logis. Yang ketiga ada actuation component. Yang ketiga ada output execution komponen, yaitu menggerakkan atau mengendalikan perangkat listrik di lingkungan luar menggunakan aktuator berdasarkan hasil analisis. Yang ketiga ada konsep desain sistem real time. Dalam merancang perangkat lunak real time, seorang software engineer wajib mempertimbangkan beberapa konsep berikut menurut Curtis Suninu. Yang pertama yaitu sifat reaktif, kedua komparasi waktu, ketiga konkurensi, keempat interleaving, kelima non-terminating hierarchies dan fairness, keenam closed system principle, ketujuh structuring of state. Kemudian terakhir yaitu pertemuan 14. Yang pertama ada definisi dasar. Analis mempelajari domain permasalahan bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menentukan kebutuhan sistem. Desain menentukan solusi teknik berbasis komputer berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada proses analisis. OOA adalah metode analisis yang memeriksa persyaratan dari sudut pandang kelas dan objek yang ditemui pada konteks domain permasalahan. Yang kedua ada 3 pendekatan analisis sistem. Yang pertama ada fungsional decomposition, yaitu memecah sistem berdasarkan fungsi dan subfungsi. Kedua ada data flow approach, yaitu berorientasi pada aliran data, proses transformasi, dan data store seperti DFD. Ketiga ada object oriented approach, yaitu mengintegrasikan data dan proses ke dalam satu kesatuan yang disebut objek. Ketiga ada konsep utama objek dan kelas. Objek adalah sebuah abstraksi dari suatu dalam dunia nyata yang memiliki identitas, status, dan perilaku. Kelas adalah kumpulan atau cetakan dari objek-objek yang memiliki atribut perilaku, hubungan, dan semantik yang sama.
Karakteristik utama OOAD adalah yang pertama encapsulation atau pengkapsulan, yaitu menyembunyikan detail internal objek dan hanya menyediakan antarmuka publik untuk berinteraksi. Kedua, ada inheritance atau pewarisan, mekanisme yang memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Yang ketiga, ada polymorphism, yaitu kemampuan suatu objek atau metode untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku yang berbeda tergantung konteks pemanggilannya. Yang keempat, yaitu mengenal UML, adalah bahasa standar untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Ada 3 kategori utama diagram UML. Yang pertama ada struktur diagram, yaitu menampilkan struktur statis dari sistem. Kedua, objek diagram, yaitu menampilkan perilaku dinamis dari sistem. Yang ketiga ada interaction diagram, yaitu bagian dari diagram perilaku yang berfokus pada aliran kendali dan interaksi antar objek. Yang kelima ada jenis relasi dalam use case diagram. Saat merancang use case terdapat beberapa relasi penting yang bisa timbul. Yang pertama ada association, yaitu hubungan komunikasi antara aktor dan use case. Kedua ada include, adalah relasi yang menunjukkan bahwa suatu use case secara mutlak membutuhkan fungsionalitas dari use case lain. Yang ketiga ada extend, yaitu relasi yang menunjukkan perluasan dari use case inti jika kondisi tertentu terpenuhi. Keempat ada generalization, yaitu hubungan pewarisan atau spesialisasi baik antar aktor maupun antar use case. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.